Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran PPKN pada pertemuan yang ke-8 kali ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita sama-sama baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arti norma, kemudian macam-macam norma. Nah, pada pertemuan yang sekarang ini kita akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Langsung saja Bapak lihat di sini. Kita sama-sama menyimak di LKS-nya, sama-sama dilihat. Yang pertama adalah pengertian keadilan. Adil berasal dari kata kejujuran. Ini keadilan secara bahasa, ya Bapak tandain. Artinya kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sedangkan menurut istilah, keadilan itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasar kesewenang-wenangan atau tindakan yang didasarkan kepada norma. Sedangkan menurut Islam, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan berarti adil itu sama rata, tidak. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, jika adik sangunya 5.000 ya yang SD, nanti kakak yang SMP sangunya 10.000. Kenapa? Beban kakak yang SMP lebih besar beban belajarnya daripada adik yang SD. Lah kalau sama kasihan ya. Adiknya 5.000, kakaknya 5.000. Nanti beban belajarnya lebih, mau makan siang nggak bisa. Itu salah satu contoh daripada keadilan. Sedangkan keadilan menurut dua tokoh ya. Yang pertama menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia ya. Sedangkan dia membagi 5 jenis keadilan. Keadilan distributif, komutatif, kodrat alam, konvensional, dan perbaikan. Sedangkan yang kedua menurut Profesor Dr. Noto Negoro, beliau mengatakan bahwasanya keadilan itu di legalitas sebagai berikut, ada 5. 1. Keadilan distributif, komutatif, kodrat alam, konvensional, dan legalitas. Ini tadi pengertian keadilan. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Kita lihat yang kedua. Kita masuk kepada ini, jaminan keadilan bagi warga negara Indonesia. Sebagai negara hukum, negara Indonesia ini memiliki dasar atau landasan tetap ya. Ideologi Indonesia itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu merupakan suatu ketetapan ya, ideologi yang kita miliki. Nah, selalu berdasarkan sumber hukum tersebut. Jadi keadilan itu dalam Pancasila itu terdapat pada sila kedua dan sila kelima ya, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu ada pasal 27, pasal 28A dan 28J, pasal 31 dan 32, pasal 33 dan 34. Sedangkan dalam undang-undang itu ada Undang-Undang nomor 39, 31, 26, Undang-Undang nomor 3, nomor 20 dan nomor 48. Selanjutnya bisa nanti dibaca-baca sendiri karena ini landasan pokoknya ada 3 ya, ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang. Jangan lupa ini dipelajari poin-poinnya. Kemudian kita masuk kepada ini. Ya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, kita lihat di sini. Nah, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Adapun Bapak langsung, arti penting norma bagi kehidupan masyarakat Indonesia adalah ini, membatasi tingkah laku manusia. Nanti kalau nggak dibatasi dengan norma bahaya, bisa bertindak semau-maunya. Kemudian menjadi pedoman dan penuntun tingkah laku. Ini penting, kita sebagai masyarakat timur memiliki norma.
Kemudian ini menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan seimbang, membentuk budi pekerti yang luhur. Ya, pengaruh Indonesia itu sebenarnya jika kita meniru daripada keragaman kebudayaan asli Indonesia, insya Allah kita nggak akan terikut-ikut ya dengan budaya-budaya asing yang tidak baik. Contohnya sekarang yang lagi viral adalah perkataan anjay, anjrit, atau anjir. Itu sebenarnya kata serapan ya dari kata-kata binatang ya, dari kata-kata binatang, yaitu anjing ya. Itu kata-kata serapan seperti itu, dan itu sangat bertentangan sekali dengan norma kesusilaan yang kita pelajari sebelumnya. Jadi jangan sekali-kali meniru hal-hal yang tidak tahu ilmunya. Ya, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu miliki ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nggak usah ikuti, namanya ikut-ikutan. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, Indonesia adalah negara hukum ya, ini sebagaimana tercantum dalam konstitusi, yaitu pasal 1 ayat 3 serta dalam pasal 27 ayat 1 ya. Dalam pasal 27 ini lihat, dalam pasal 27 ayat 1 dijelaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ya. Nah, pentingnya hukum ini, pentingnya hukum bagi warga negara Indonesia sebagai berikut ya. Oke, pentingnya hukum. Yang pertama, memberikan kepastian hukum. Kemudian yang kedua, melindungi dan mengayomi hak warga negara. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, upaya-upaya meningkatkan jaminan keadilan. Kita lihat di sini upaya-upayanya apa saja. Ya, jaminan keadilan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi kita semua wajib menjunjung bertanggung jawab terhadap jaminan keadilan. Jadi bersinergi antara pemerintah dan warga negara. Nih, tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam keadilan sosial harus terwujud ya. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan cara berikut. Ini partisipasi warga, ini digarisbawahi, wujud partisipasi warga. Yang pertama, caranya warga ikut andil dalam jaminan keadilan adalah mentaati peraturan, menghormati setiap keputusan hukum, memberikan pengawasan terhadap proses hukum, dan memberikan dukungan terhadap pemerintah, serta memahami dan menghormati hak serta kewajiban warga negara ini ya. Oke. Kemudian manfaat keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini nanti yang pertama adalah mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, dulu merebak sekali korupsi, kolusi, nepotisme, ini banyak sekali. Bahkan di kalangan aparat pemerintahan pun ini sering terjadi. Ya, sering terjadi sogok menyogok, suap menyuap ya, korupsi ya, kolusi, nepotisme ya, kenalan orang dalam ya, itu kolusi sebenarnya ya. Jadi nepotisme juga termasuk ya. Misalkan yang tadi ada 2 orang, yang satu dipersulit karena kenal karena tidak kenal, yang satu dipersulit, yang satu yang satu kenal orang dalam itu tidak dipersulit, sedangkan yang satunya tidak kenal itu dipersulit ya. Jadi kasihan, tidak adil ya. Makanya hal-hal seperti ini sekarang diberantas. Dalam penerimaan pegawai negara ya, itu juga dulu banyak terjadi rawan korupsi, rawan nepotisme ya, yang kenal dengan keluarganya, keluarga pejabat itu dapat jatah, atau kenal dengan keluarga yang ada di badan kepegawaian nanti jadi PNS ya. Nah, itu dulu sangat-sangat banyak ya. Akhirnya orang yang pintar, yang punya kompetensi itu nggak bisa masuk jadi pegawai pemerintah ya, kasihan ya. Kemudian
korupsi, ya, sogok menyogok, suap menyuap. Ini dulu sangat sering terjadi, ya. Namun alhamdulillah sekarang sudah birokrasi pemerintah sudah mulai diperbaiki dan ini sudah tidak ada lagi, ya, dalam itu salah satu contoh, ya. Salah satu contoh itu nanti duitnya juga nggak berkah, gajinya juga nggak akan berkah, ya. Itu, ya, mohon maaf ada suara sedikit, ya. Ya, oke, Bapak lanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya adalah upaya-upaya sebagai berikut, ya, upaya untuk menegakkan keadilan. Yang pertama, meyakini bahwa menegakkan keadilan itu merupakan perintah Tuhan yang Maha Esa, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, itu kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, katanya Nabi, jika kamu tidak sanggup menegakkan kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika nggak sanggup lagi, dengan lisanmu. Jika tidak sanggup lagi, maka dengan selemah-lemah iman adalah dengan hatimu. Jadi kita mengingkari. Kalau kita bisa berbuat, ya kita cegah, ya, untuk menegakkan keadilan. Dalam hal amar ma'ruf, ya, menegakkan keadilan itu kalau ada sesuatu yang nggak beres kita tegur, ya. Tapi kalau nggak sanggup, kita lakukan dengan lisan kita. Kalau nggak sanggup lagi, ya kita mengingkari, ya. Kita tidak meyakini bahwasanya itu hal yang salah, yang benar, ya. Menanamkan bahwa menegakkan keadilan merupakan bentuk dari ibadah. Kita bekerja, kita kemudian membela seseorang yang benar. Kalau kita benar, kita nggak usah takut, ya. Itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Kemudian menegakkan keadilan merupakan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Pancasila. Tadi Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5, ya. Jadi sebenarnya kita sebagai umat muslim dengan Pancasila itu sebenarnya tidak ada pertentangan, ya. Kedua-duanya berkaitan. Karena dalam sila kedua dan sila kelima itu sama-sama terdapat di dalam ajaran agama Islam. Bayangkan sila pertama saja ketuhanan yang Maha Esa, ya. Mana yang sesuai dengan Al-Quran ada, ya, dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya, katakanlah Tuhan itu Esa, satu, ya. Itu sangat-sangat tidak bertentangan dan kita Pancasila sangat sesuai sekali dengan ajaran keadilan yang diajarkan umat muslim. Jadi jangan sekali-kali ada ajaran lain atau aliran lain yang mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam, kecuali aliran-aliran yang sesat, ya, aliran-aliran yang nggak ingin Indonesia itu hidup damai antara agama yang satu dengan yang lainnya. Toh dalam surah Al-Kafirun sudah dijelaskan, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Tapi dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bermasyarakat, ini nggak boleh dilanggar, ya. Sila kedua dan sila kelima. Ini Islam mengajarkan seperti itu dan Pancasila juga sama mengajarkan seperti itu. Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, upaya-upaya yang dilakukan penyelenggara negara untuk meningkatkan jaminan keadilan. Ya, jadi pemerintah ini melakukan penegakan hukum tanpa diskriminasi, mewujudkan institusi aparat yang bersih. Ini yang Bapak maksud tadi, profesional. Tidak boleh suap menyuap. Nanti ngurus KTP nanti suap, nggak boleh. Ya, jadi Bapak punya teman itu kasih daripada Disduk Capil di Samarinda. Beliau orangnya sangat anti sekali dengan yang namanya suap menyuap, nggak mau. Jika ada sesuatu hal dilaporkan saja, langsung ditindak, ya. Jadi anggota pegawainya yang itu ngambil duit segala macam mempersulit itu langsung dilaporkan dan ditindak, ya. Kemudian mewujudkan tegaknya hak asasi manusia, mewujudkan keadilan gender. Artinya perempuan dan laki-laki ini dalam hal pekerjaan atau dalam hal dalam negara hukum itu sama, tetapi tetap tidak melupakan kodratnya sebagai wanita, ya. Jadi misalkan dia mau istri, ya, penuhi kewajiban sebagai istri baru memenuhi kewajiban dalam pekerjaan, ya. Itu intinya. Nanti
sebagai istri, lupa akan tanggung jawab sebagai istri. Ini juga nggak benar ya. Kemudian menyediakan peluang yang lebih besar dari kelompok kecil, miskin dan tertinggal. Oke, kita lanjut. Yang C sekarang. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Norma yang berlaku dalam masyarakat bukan aturan yang hanya dibaca atau dihafalkan, tapi norma harus dihayati dan perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang pertama, hukum tidak menjamin rasa aman. Ini. Terjadinya pelanggaran hukum dapat disebabkan oleh faktor berikut. Ini faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum. 1. Hukum tidak menjamin rasa aman dan keadilan masyarakat. 2. Lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, kurangnya kesadaran hukum bermasyarakat. Ini adalah 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Jadi kalau ditanya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, ini 1, 2, 3. Nah, ini kita baca nanti ya. Dalam lingkungan keluarga, melaksanakan aturan buat keluarga, menghormati orang tua ya. Kemudian dalam lingkungan sekolah, tidak mengenakan pakaian yang sesuai ketentuan ya, tidak menggunakan perhiasan berlebihan. Nanti yang laki-laki pakai gelang ya. Rambutnya pirang ya. Kemudian yang ceweknya gincunya, gincunya merah sekali, nggak boleh. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah, sopan dan santun kepada guru. Kemudian ini, menjaga nama baik sekolah. Ini yang penting, sopan dan santun kepada guru dan warga sekolah. Oke, kita lanjut. Penerapan norma di lingkungan masyarakat ya. Membantu warga yang tertimpa musibah dan lain sebagainya. Menghormati tetangga yang sedang beribadah ya. Kemudian bergaul tanpa memandang suku ya, ras dan segala macam. Kemudian dalam bangsa dan negara apa saja ya. Ini ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, taat membayar pajak, menjaga nama baik bangsa dan negara, menjaga rahasia negara, tidak main hakim sendiri, patuh dan taat pada undang-undang. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, sikap patuh terhadap hukum. Sikap patuh terhadap hukum. Ya, kita lihat di sini. Nah, tujuan hukum yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, menciptakan keadilan ketertiban, menciptakan pergaulan hidup, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat, memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat. Selain mempunyai tujuan ya, hukum juga mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. Ini sifat-sifat hukum ya. Sifat-sifat hukum bersifat mengatur. Kalau ditanya apa saja sifat hukum ini, bersifat memaksa dan bersifat melindungi. Nah, itu ini Bapak lewatkan saja. Ya, sisa sedikit. Ini. Kemudian kita lihat di situ ya. Mempertinggi kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan hukum yang menuju kepada disiplin hukum. Untuk ya, ini garis bawah. Untuk mengembangkan kesadaran hukum perlu ditanamkan pengertian sebagai berikut. Ya. Adanya peraturan untuk ketertiban. Dengan peraturan manusia dituntut hidup tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ciri-ciri perilaku yang sesuai dengan hukum sebagai berikut. Ini cirinya: taat pada peraturan sesuai, selalu menjunjung tinggi hukum, berani bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Oke, kita lanjut pembahasan yang terakhir. Menghindari segala permasalahan menurut hukum yang berlaku, tidak main hakim sendiri, selalu menjunjung tinggi harkat manusia, kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi
membiasakan diri kita untuk taat terhadap ketentuan yang berlaku, norma yang berlaku dalam masyarakat, hukum yang berlaku di masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga bangsa dan negara kita dan membuat negara ini menjadi tertib dan teratur, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan insya Allah hidup kita akan menjadi rukun, tentram, dan damai, ya, tidak ada permusuhan, ya, tidak ada perselisihan dan lain sebagainya. Oke, nanti pada akhir pembelajaran ini Bapak akan menyertakan penugasan berupa pilihan ganda, nanti diisi, dilihat di LKS-nya jawabannya ya. Jadi nanti itu sebagai bentuk penugasan dari KD atau kompetensi dasar dalam hal nilai pengetahuan. Jadi wajib dikerjakan, yang tidak mengerjakan nanti nilainya tidak ada. Kalau nilai PPKN tidak ada, tidak bisa naik kelas ya. Kalau nilai yang lain itu bisa naik kelas tapi nilainya rendah. Tapi kalau nilainya tidak ada atau nilainya nilainya kurang, itu nggak bisa naik kelas kalau PPKN. Jadi kalau Bapak nggak ngasih nilai bagus dalam hal PPKN, ya nggak bisa naik kelas ya. Ya, jadi itu salah satu nilai sikap kita ya. Itu mungkin jadi nanti nilai pengetahuan Bapak masukkan di situ. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan nanti di grup boleh di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.